bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansyah pada kanal YouTube Guru BK Zaman Now TV. Dan kali ini kita berada pada segmen belajar bersama animasi positif dengan tema tutorial mudah membuat Tuibon. Tuibon ini sedang gandrung digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye, biasanya kampanye pendidikan. Nah, apakah bisa digunakan kampanye untuk bimbingan dan konseling? Tuibon adalah bingkai foto yang dibuat dengan sedemikian rupa yang ditujukan untuk dukungan, promosi, dan lainnya. Nah, pada dunia bimbingan dan konseling, Tuibon sangat mungkin digunakan untuk kampanye citra BK secara positif. Mau tahu cara mudah bikinnya? Simak di video berikut. Dan inilah tutorial membuat Tuibon sehingga kampanye jadi mudah. Untuk membuat Tuibon diperlukan persiapan seperti berikut. Yang pertama adalah persiapan aplikasi yang dibutuhkan untuk membuat Tuibon. Saya di sini akan menggunakan 3 aplikasi, yaitu Canva, Background Eraser, dan Tuibonize.com. 3 aplikasi ini mutlak perlu disiapkan untuk membuat Tuibon dengan mudah. Persiapan selanjutnya adalah siapkan konten dan kampanyenya. Di antaranya adalah 1. Identitas pengkampanye. Ini hal yang penting untuk menyampaikan identitas pengkampanye dalam kegiatan kampanyenya, karena jika kita mewakili organisasi, maka organisasi tersebut perlu dituliskan di desain yang kita buat. Selanjutnya, persiapan konten dan kampanye selanjutnya adalah kampanyenya sendiri. Nah, contohnya misalkan untuk bimbingan dan konseling, BK Sahabat Siswa, atau Yuk Curhat ke Guru BK, atau yang lainnya. Silahkan disiapkan kampanyenya. Nantinya kampanye ini akan kita sampaikan melalui desain Canva kita. Dan selanjutnya yang ketiga, persiapan yang ketiga adalah frame untuk menaruh foto dari orang-orang yang akan menggunakan kampanye kita. Silahkan disiapkan 3 hal ini dalam desain kita. Iya, tiba waktunya untuk membuat Tuibon dengan menggunakan 3 aplikasi yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah kita akan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desainnya sendiri. Nah, untuk Canva ini sudah sangat santer sekali, sangat mudah digunakan, baik bagi yang kita semua yang tidak mengerti desain. Tapi kalau misalnya sudah mengerti desain, mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi saran saya, gunakan Canva. Canva ini sangat mudah sekali. Lalu kita buat. Nah, untuk ukurannya sendiri kita gunakan ukuran 1:1 atau biasa disebut dengan di sini ada kiriman Instagram. Kita buat dengan kiriman Instagram. Seperti ini kita ketuk. Nah, seperti ini, kemudian langsung kita buka, ada kanvas kosong seperti ini. Oke. Untuk kanvas kosong seperti ini, untuk membuat Tuibon itu ada 3 elemen utama. Seperti yang disebutkan sebelumnya ada 3 elemen utama. Pertama, elemen siapa yang mengkampanyekan, karena yang namanya Tuibon kan kampanye ya. Frame untuk kampanye atau penjualan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita buat dulu siapa yang kampanyekannya. Saya akan membuat identitasnya atau pengkampanyenya dengan pertama menyisipkan sebuah logo YouTube besar, cukup lumayan besar lah ya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan tempatnya
saya akan memberitahukan bahwasanya ini yang mengampanyekannya misalkan adalah Guru BK Zaman Now TV, YouTube dari Guru BK Zaman Now TV. Kita tambahkan Guru BK Zaman Now, Guru BK Zaman Now underscore TV. Nah, seperti ini. Kita pas ya, pas tuh Guru BK Zaman Now TV. Sebentar, ini mungkin kita positioning dulu. Nah, seperti ini cocok, Guru BK Zaman Now TV. Kemudian saya juga akan tambahkan logo BBAP, elemen BBAP. Saya udah mengunggah, jadi pasti ada di unggahan. Enaknya Canva itu gitu, jadi hal-hal yang sudah saya unggah sebelumnya masih ada di Canva kita, mau dimanapun uploadnya masih ada biasanya tuh. Seperti ini kita masukkan, cukup. Ini sebagai identitas kita, siapa yang menyebarkan konten kampanye tersebut. Nah, pas ya, cukup seperti ini. Nanti kalau misalkan mau, namanya juga bisa diperbesar, bisa gimana boleh. Tapi saya cukup segini aja. Mungkin diperkecil sedikit, tapi di bold. Nah, kayak gini ya. Oke, mantap. Nah, sip. Ini kalau di handphone memang agak susah positioning biasanya. Nah, ginilah. Oke, tuh sudah jelas ya, sudah mantap ya. Ada identitas, ada siapa yang mengirimkan kampanyenya. Kita tetap syuting biar enak ya kelihatannya. Udah sih, gini aja. Oke, selanjutnya elemen kedua adalah kampanyenya. Maka kita masukkan dulu teks. Saya gunakan yang mana aja, akan saya tulis yuk diskusikan masalahmu di ruang BK, misalkan gitu ya. Ini asal aja lah ya, yang penting ada kampanyenya gitu kan. Kita ubah. Nah, kalau kayak gini kayaknya kurang enak ya. Kita sesuaikan dulu. Misalkan hurufnya kita ganti jadi pisan. Ini saya suka nih. Nah, ini saya suka. Kita atur posisinya, mungkin kita kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Saya suka itu rata kanan ya, rata kanan. Seperti ini, rata kanan bukan? Nah, kayak gini. Saya suka nih, kayak gini nih. Kita kecilkan lagi. Pokoknya di setting aja biar enak, posisinya enak gitu ya. Salahmu di ruang BK. Nah, mungkin kayak gitu ya. Mantap kan tuh. Terus kita hapus elemen yang nggak perlu. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, ini dua pokok penting sudah dimasukkan. Pokok yang ketiga adalah frame-nya atau kotaknya, atau ya frame lah ya, frame untuk menyimpan foto si nanti yang orang yang ingin memakai Twibbon kita. Oke, saya akan menggunakan bentuknya bulat aja, lingkaran. Elemennya lingkarannya shape, berarti ya pakai shape lingkaran. Saya menggunakan lingkaran. Nah, gini. Tapi saya sukanya gini. Nah, sukanya nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu semuanya muncul gitu, nggak semua lingkarannya ada gitu, dipotong sedikit atau di ini kan.
kita mundurkan seperti ini, jadi semuanya ke bawah tuh kan, mantap ya. Nah sudah, secara sederhana kita sudah punya Twibbon, desain untuk Twibbon kita. Tapi biar lebih asik lagi, kita coba percantik ya. Kita coba percantik, kita coba pakai titik-titik ini nih, biar makin makin nuansanya enak gitu. Kita ke belakangkan seperti ini, kemudian kita ganti warnanya jadi agak mirip-mirip. Nah gini lebih enak tuh kan ya. Kemudian kita juga sudah, kita kembali lagi, kita tambahkan lagi elemen-elemen hiasan aja sih sebenarnya. Kita pakai ini lagi yang kecil ya, kita pakai yang kecil. Sorry, belum keangkat. Pindahkan ke sini. Posisinya mundur, kita duplikat, kita kirimkan lagi ke sini. Kita posisinya mundur seperti ini, kita duplikat lagi, kita simpan di sini, ke belakangkan, siap. Kita duplikat lagi, kita simpan di sini, mundur. Nah udah, kita duplikat lagi, kita simpan di mana ya? Sorry, ini. Nah kita simpan di sini, kita posisinya ke belakangkan. Nah oke, seperti ini aja ya dulu ya. Oke, jika sudah tinggal disimpan sebagai PNG seperti ini. Nah sayangnya kalau sambil merekam seperti ini, rendernya akan tidak bagus. Jadi saya akan unduh seperti ini, tapi nanti hasilnya tidak seperti ini karena kurang bagus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, tinggal unduh aja. Tapi kalau saya ini akan tidak bagus kalau sambil downloadnya sambil direkam seperti ini. Nanti jadi ada bagian yang hilang. Tapi intinya caranya seperti itu. Kita simpan sebagai, kemudian PNG, kemudian kita unduh seperti itu. Oke, demikian tadi cara kita membuat desain. Simple saja, tidak usah lama-lama. Yang penting pesannya nyampe, siapa yang mengirim pesannya nyampe, dan ada tempat untuk tempat untuk frame-nya. Sekian untuk penjelasan cara membuat desainnya. Kita lanjut lagi sesaat lagi. Kita lanjut lagi dengan cara membuat video ini transparan. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi, kita akan melanjutkan menggunakan aplikasi kedua yang fungsinya untuk menghapus background atau membuat desain yang tadi kita gunakan ada frame-nya. Saya menggunakan background eraser tersedia di Play Store, aplikasinya. Silahkan cari saja. Saya buka seperti ini. Kemudian kita load foto, izinkan. Nah ini desain yang tadi saya buat. Nah seperti ini. Kemudian kita crop sampai ini, tapi ini nggak akan crop ya. Tapi langkah di sini adalah crop, pertamanya adalah crop. Kita dankan saja, sudah saja. Dan kemudian kita buat yang tadi frame tadi kita buat menjadi kosong. Frame tadi kita kosongkan gitu. Caranya tinggal auto saja, kemudian gitu. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, ini sudah kosong, nanti fotonya bisa disimpan di tempat kosong tadi. Nah, tapi seperti yang kita lihat bersama-sama, ini ada bagian-bagian yang memang belum terhapus. Nah, kita rapikan. Cara merapikannya adalah kita zoomkan dulu. Nah, zoomkan kayak gini. Kemudian seperti biasa auto lagi, kita bersihkan. Seperti ini. Kita bersihkan semuanya. Ini fase yang lumayan ini ya, lumayan kalau bahasa Sunda nyebutnya tanggel, karena kita harus berhati-hati agar tidak ada yang terhapus dan tidak ada juga yang
yang ini yang tidak bagus gitu ya. Ini banyak sekali. Sorry. Sekali lagi, ini adalah yang tanggal-tanggalnya di sini nih. Sampai rapi. Tapi kalau untuk rapi banget kayaknya agak lama ya. Jadi saya akan biarkan saja dulu karena ini contoh ya. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan ingin sangat baik sekali, silahkan rapihkan sebaik mungkin. Caranya zoom dulu, kemudian gunakan otomatiknya atau magic juga boleh. Sorry. Nah seperti ini. Yang kuning-kuning sisanya masih kita hapusin. Seperti ini. Kalau misalnya ada yang salah seperti gini, kita tinggal klik back aja, nggak usah takut. Nah ini agak tanggal sepertinya, tapi intinya langkah-langkahnya seperti itu. Nah, saya akan skip aja ya biar tutorialnya tidak panjang lebar. Intinya bersihkan. Kalau sudah bersihkan, klik dan maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita save. Nah sudah di save, finish, selesai. Maka itulah proses kedua. Proses kedua sudah selesai, kita tutup. Seperti ini sudah. Nanti kita bisa dilihat. Nah ini hasilnya. Nah ini hasilnya sudah. Baik, bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan coba menggunakan aplikasi ketiga untuk memasukkan Twibbon kita yang tadi sudah didesain ke web agar kampanye kita. Jadi intinya sih tinggal klik edit selesai, kemudian bisa di share ke banyak orang. Terima kasih. Bertemu lagi di video selanjutnya. Iya, bertemu kembali. Kita masih membuat Twibbon dengan cara yang mudah. Kali ini kita akan coba buka aplikasi yang ketiga untuk membuat Twibbon ini. Aplikasi ini sebenarnya masih online. Kita buka Chrome, kemudian kita tulis Twibbon Twibbonize. Nah ini twibbonize.co. Sekali lagi twibbonize.co. Kemudian kita daftar, kita masuk. Bagi yang sudah punya aplikasi akunnya, tapi kalau bagi yang belum punya, daftar dulu. Kalau saya sudah punya, langsung masuk aja ya. Nanti langkah-langkahnya juga sama. Daftar. Kalau saya daftar menggunakan email saja, Gmail saja biar mudah. Nah seperti ini sudah. Tinggal buat campaign. Ketuk buat campaign. Sudah keketuk ini, langsung ke bawahnya. Di ini dulu ya. Di scroll ke bawah. Tulis nama alamat URL yang akan kita gunakan. Misalkan tadi twibbonize.com, yuk ke ruang BK gitu ya. Yuk ruang BK aja lah biar mudah. Ruang BK. Loh, ada ya URL tersedia. Judul kampanyenya tadi kita tuliskan yuk diskusikan masalahmu di ruang BK. Dan sudah selesai. Deskripsi kampanye opsional, boleh ditambahkan boleh enggak. Tag juga opsional, mau ditambahkan boleh enggak. Tag ini berarti kalau di search ada muncul kayak gitu, tapi saya nggak pakai, jarang pakai karena di share aja lebih mudah. Kemudian masih di scroll ke bawah, kemudian ini ada klik atau share file di sini untuk mengunggah PNG maksimal 5 MB. Kita ketuk dan ini kita sudah punya. Selesai, pilih gambarnya yang tadi kita pakai, kita buat, kemudian ketuk, nanti muncul seperti ini. Kemudian mulai campaign, mengunggah 100% hingga tunggu sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai, maka akan muncul seperti ini campaign saya. Nah tinggal dibagikan salin URL tadi yang kita tulis tadi, mohon maaf nggak usah pakai www ya, twibbonize.com /ruang BK, maka bisa digunakan. Demikian tadi cara membuat Twibbon. Kita sudah
menggunakan 3 aplikasi dan semuanya sebenarnya sangat sederhana sekali dan bisa bisa kita buat dalam waktu singkat, mungkin 5-10 menit, dan sudah jadi, tinggal di-share. Dan demikian tadi penjelasan mengenai tutorial bagaimana cara membuat Twibbon dengan mudah hanya menggunakan handphone saja. Silahkan untuk bagian terakhirnya tinggal di-share saja link yang tadi sudah dibagikan, sehingga nanti orang-orang bisa menggunakan Twibbon tersebut. Terima kasih, saya Fajar Juliansyah pada kanal YouTube Guru BK Zaman Now TV akan segera kembali.